Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku Merdeka. Saudara, kita bersyukur 75 tahun Tuhan memimpin bangsa Indonesia. Dan kita percaya Tuhan akan terus memimpin dan menyertai bangsa kita. Amin. Saudara, saya ajak kita untuk menyiapkan hati kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan yang menonton setiap kita dan menolong setiap kita. Mari kita naikkan satu pujian yang mengingatkan kita. Sekalipun kita tak dapat melihat, tapi ada Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kita. Amin, saudara. Kita naikkan pujian ini. Kalaupun tak dapat melihat, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
biarlah hati kita tetap memandang kepada Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, amin, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara, mari kita katakan bersama-sama sekali lagi bahwa Tuhanlah kekuatan kita dan Tuhanlah perisai kita, karena kepadanya lah hati kita percaya. Kita tidak akan menangis, tetapi kita akan beria-ria, hati kita akan menyanyi, dan kita mau bersyukur dan bernyanyi bagi Tuhan. Amin, saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semua hal yang Kau berikan. Bapak, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Bapak, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Seringkali di dalam kelemahan kami sulit melihat Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau setia berjalan di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau setia memimpin kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Malam hari ini kami kembali datang Tuhan, mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu, supaya apa yang kami renungkan pada malam hari ini tidak hanya menjadi sebatas pengetahuan kami saja, tetapi biarlah ini boleh menjadi rema yang kami hidupi, kami lakukan, dan kami boleh pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap kami di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selama malam hari ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kembali kita akan merenungkan tentang kisah hidupnya Daud, saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana Daud mengelawan Goliat dan dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka pada malam hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan kehidupan Daud, bagaimana dia bergumul di tengah-tengah padang gurun. Kita akan buka 1 Samuel pasal 26 ayat 3 hingga ayat yang ke-11, saudara. Ayat 3 ayat yang ke-11. Tema PA pada malam hari ini adalah
Bagaimana kita menjadi mata air di tengah padang gurun? Bagaimana kita menjadi mata air di tengah padang gurun? Saudara, mari kita baca bersama-sama. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara padang gurun, sedang Daud tinggal di sebelah gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Lalu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya. Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Abimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya teracung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu ini di Jakarta itu terasa sangat panas sekali, saudara. Saudara, biasanya cuaca di Jakarta secara umum itu biasanya adalah kira-kira 35 sampai 37 derajat Celcius. Saudara, 35 sampai 37 derajat Celcius pun itu sudah terasa sangat panas sekali. Beberapa orang bikin video bagaimana mereka masak telur di aspal, saudara. Itu menunjukkan bahwa Jakarta ini panas sekali, begitu ya. Panas sekali dan hampir tidak tahan. Nah, saudara, tapi saya mau cerita, begitu ya. Di India, saudara, pada tahun 2015 itu pernah dicatat ada satu kejadian kurang lebih bulan Mei sampai Juni, begitu ya. Di India itu mengalami tingkat panas yang sangat tinggi sekali. Panas sekali, saudara, pada waktu itu. Sehingga akhirnya dicatat ada sampai kurang lebih 2.000 orang meninggal. 2.000 orang meninggal. Saudara, panasnya itu tuh sampai juga bikin aspal itu menjadi meleleh, saudara. Aspal yang ada di India itu kemudian menjadi mencair seperti itu karena panasnya kota India. Bahkan banyak orang yang kemudian tidak tahan tinggal di rumah. Mereka keluar rumah, mereka tidur di bawah pohon. Dan mereka nggak tahan, saudara. Saudara, kira-kira berapa panas yang ada di India pada waktu itu? Ya, saudara. Panasnya tercatat kurang lebih 48 derajat Celcius. Saudara, perhatiin baik-baik. Dengan panas 48 derajat Celcius aja, itu sudah membuat India itu menjadi berantakan. Kacau balau, banyak yang mati, saudara. Saudara, maka kalau itu pertanyaannya adalah berapa panas yang ada di padang gurun, saudara? Kira-kira berapa yang panas yang ada di padang gurun? Saudara, kalau saudara perhatikan, pelajari secara umum begitu ya, itu pelajaran yang saudara bisa dapatkan di Google, saudara bisa cari tahu. Panas yang tercatat di padang gurun itu minimal adalah 57 derajat Celcius. Nah, saya catat ini, saudara. Padang gurun Syria yang ada di Syria, Al-Jiah misalnya, itu kira-kira 58 derajat Celcius panasnya, saudara. Saudara bisa bayangkan, panas 58 derajat Celcius, begitu ya. Itu sepanas apa? India aja tadi 40 derajat Celcius aja sudah, 48 derajat Celcius aja sudah membuat begitu kacau sekali, begitu ya. Aspal meleleh, banyak orang mati. Apalagi di padang gurun dengan panas seperti ini, 58. Bahkan di padang gurun Das El Lut misalnya di Iran,
Saudara tahu berapa panasnya? Berapa panasnya? 70 derajat Celcius. Saudara, itu panas sekali. Mungkin saudara bisa panggang ayam tanpa pakai api. Saudara mungkin saudara bisa goreng telur tanpa pakai kompor gas, begitu ya. Saking panasnya, saudara bisa bayangkan siapa yang mau hidup di padang gurun. Tidak ada seorang pun yang mau berada di padang gurun, karena itu adalah tempat yang sangat mematikan dan sangat menakutkan, saudara. Nggak ada orang mau ke sana bahkan dengan sengaja mau ke sana tuh nggak ada, saudara. Tetapi yang menarik adalah Tuhan, kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan memakai padang gurun itu menjadi asrama bagi hamba-hambanya. Tuhan memakai padang gurun itu menjadi sekolah untuk membentuk orang-orang pilihannya. Siapa misalnya, saudara? Contoh misalnya, 40 tahun bangsa Israel ada di asrama padang gurun. Mereka dibentuk di sana. Mereka mengeluh, mereka marah, mereka jengkel, tapi Tuhan bentuk mereka di sana. Lalu kemudian siapa lagi? Ada Yohanes Pembaptis. Sebelum kemudian dia benar-benar tampil di tengah-tengah bangsa Israel dan memberitakan seruan pertobatan kepada bangsa Israel, membuka jalan bagi Mesias, Yohanes Pembaptis berada di padang gurun dan dia dibentuk di asrama sana, saudara. Dia disekolahkan di padang gurun. Siapa gurunya? Gurunya Tuhan. Yang mengajarkan dia siapa? Yang mengajarkan dia Tuhan. Semuanya dari Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Saudara bisa bayangkan, gitu. Dan yang terakhir siapa, saudara? Sebelum Yesus benar-benar terjun dalam dunia pelayanan, sebelum Yesus benar-benar menjadi Mesias yang kemudian mati di atas kayu salib, Yesus berpuasa di tengah-tengah padang gurun. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya, saudara, kehidupan orang-orang yang ada di padang gurun itu. 37 derajat Celcius di Jakarta, terasa panas. Saudara masih bisa cari minum, masih bisa cari restoran. Itu pun masih tidak enak. Tapi Yesus 40 hari, 40 malam tanpa makanan, tanpa minuman, ada di padang gurun. Saudara bisa bayangkan perasaan Tuhan Yesus. Nah, sadarkah kita, saudara, sebetulnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pun seringkali memakai padang gurun kehidupan untuk membentuk kehidupan kita. Seringkali Tuhan pun memakai asrama padang gurun untuk apa? Untuk membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Amin, saudara. Apa itu asrama padang gurun kehidupan? Apa itu padang gurun kehidupan kita? Padang gurun kehidupan kita itu bisa saja dalam bentuk masalah yang kita hadapi. Penderitaan karena relasi, penderitaan karena keluarga, penderitaan karena usaha, penderitaan karena penyakit. Ada begitu banyak padang gurun dalam kehidupan kita ini. Kita berlaku benar, tetapi kita kemudian dilecehkan. Kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita diperlakukan dengan ketidakadil. Saudara, ketika kita menghadapi padang gurun yang seperti itu, ketika Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah padang gurun yang demikian, percayalah bahwa itu adalah bagian di mana Tuhan sedang membentuk kita, mengasah kita, dan bahkan yang terpenting adalah Tuhan sedang menguji kita sampai ketika kita keluar dari padang gurun. Kita menjadi sama seperti bangsa Israel yang baru. Kita menjadi sama seperti Yohanes Pembaptis yang siap memberitakan tentang Allah di tengah dunia. Dan kita sama seperti Tuhan Yesus yang akan berjalan di tengah dunia, memberikan kesegaran bagi dunia. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, hari ini kita ngelihat bagaimana Daud pun, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 24 dan 26, sebetulnya dicatat ada 2 kali Daud itu berada di padang gurun, yaitu padang gurun En-Gedi dan padang gurun Zif. Saudara, saya tidak cari tahu berapa panas, tapi saudara bisa bayangkan padang gurun itu sudah pasti tempat yang panas. Dan Daud, saya kira kalau bisa memilih, dia tidak akan memilih ke sana, karena sudah tidak ada pilihan. Dan Tuhan mengizinkan dia ada di sana, saudara. Nah, di sanalah Tuhan membentuk dia. Di sanalah Tuhan mengasah dia sebelum dia kemudian benar-benar menjadi raja yang sah. Sebelum dia benar-benar menjadi seorang raja yang kemudian dari keturunannya melahirkan Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini. Tuhan membentuk dia terlebih dahulu di mana? Di padang gurun kehidupannya. Tuhan menguji dia di sana. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya begini, saudara. Jikalau padang gurun itu adalah tempat untuk ujian, jikalau padang gurun itu adalah tempat di mana kita dibentuk, di mana kita itu diasah,
Maka pertanyaannya adalah, apa sebetulnya yang sedang Tuhan uji? Apa yang sebetulnya sedang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita ketika Tuhan itu mengizinkan kita diasramakan di dalam padang gurun? Nah, oleh sebab itu dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, saya mengajak kita paling tidak belajar dua hal, saudara. Kita akan belajar dua hal. Apa yang sedang Tuhan uji sebetulnya ketika kita itu diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupan ini. Ketika kita itu diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, pada waktu Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi padang gurun kehidupan itu, kita mengalami kekeringan, kita mengalami kemarahan, kita mengalami kebencian, kita mengalami kejengkelan, kita mengalami begitu banyak frustasi yang ada. Sebetulnya Tuhan sedang menguji hati kita. Padang gurun itu adalah ujian bagi hati kita. Kita kembali kepada kisahnya Daud, begitu ya. Kita lihat, saudara. Ayat 20. Ayat yang ke-7 dikatakan begini, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Karena semua orang sedang tidur. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Apa maksud ayat ini, saudara? Saudara, ayat ini menunjukkan ada satu indikasi, ada satu kesempatan yang sedang dimiliki oleh Daud. Ada satu kesempatan di mana Daud itu bisa lepas dari masalahnya. Ada satu kesempatan di mana Daud ini punya pengharapan yang jauh lebih baik, saudara. Saudara, kalau Daud melakukan kesempatan ini, ambil pedang lalu bunuh Saul, maka masalahnya selesai. Maka dia tidak akan tinggal di dalam padang gurun. Sekarang dia akan pindah dari padang gurun yang panas masuk ke istana yang penuh dengan AC, saudara. Dari padang gurun yang tidak ada minuman masuk ke istana yang penuh dengan anggur. Hari ini kehidupan Daud itu akan berubah. Hari ini kehidupan Daud itu akan menjadi jauh lebih baik. Mari kita lanjutkan cerita ini, saudara. Saudara bisa bayangkan penderitaan yang sedang dialami oleh Daud ketika dia lari dikejar oleh Saul, ketika dia berlari bersembunyi di padang gurun. Apa yang dihadapi? Yang pertama adalah Daud itu menderita secara fisik pastinya. Saudara, siapa yang mau memilih lari ke padang gurun? Saudara, Daud tidak pernah memilih mau menjadi seorang raja. Saudara, Daud tidak pernah memilih mau hidup seperti ini. Saya kira enggak. Tetapi sekarang kenapa? Pertanyaannya, Daud ada di dalam padang gurun ini. Panas, kekeringan, bahkan hidup tanpa pengharapan. Saudara bisa bayangkan itu. Bisa bayangkan itu. Dia mengalami penderitaan fisik. Yang kedua adalah dia mengalami penderitaan mental. Bagaimana tidak, saudara? Daud sudah merasa dia mengalahkan Goliat. Daud sudah merasa sudah berjasa luar biasa kepada bangsa Israel. Bahkan Daud merasa dia sudah punya jasa untuk apa? Untuk Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa jasanya tidak dihargai? Kenapa malah dia ditolak? Kenapa malah dia dibuang? Saudara, Daud mengalahkan laksa-laksa musuh. Mana jasa ini? Tidak dihargai. Saudara, mental Daud begitu down. Dia tertekan, dia merasa tidak berharga. Dia merasa dibuang. Bisa kan begitu, saudara? Dan penderitaan yang ketiga, Daud mengalami yang namanya penderitaan relasi. Saudara lihat, Daud tidak ada niatan untuk membenci Saul. Daud tidak ada niatan untuk kemudian memusuhi Saul. Daud mengasihi Saul luar biasa. Tetapi entah kenapa Saul begitu benci kepada dia. Entah kenapa Saul ingin membunuh dia. Soalnya ini adalah penderitaan relasi. Kadangkala dalam hidup kita pun seringkali mengalami hal yang demikian, bukan? Kita berelasi dengan seseorang, kita dengan istri dengan suami, begitu ya. Kita sudah tunjukkan sedemikian rupa bahwa kita mengasihi, kita memberikan semuanya. Tetapi kita mendapat perlakuan yang sebaliknya. Tidak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Bukankah hal ini bisa terjadi dalam hidup kita? Saudara bayangkan, dalam momen ini, Daud punya kesempatan untuk dia lepas dari 3 penderitaan ini. Daud punya kesempatan untuk dia keluar dari padang gurun dan berteriak, merdeka! Dia punya kesempatan. Tetapi lihat sekali lagi, saudara. Sebetulnya Tuhan sedang menguji apakah Daud lebih memilih kenyamanan hidup atau memilih kehendak Tuhan
pada momen seperti ini. Lihat saudara, kalau secara manusiawi Daud bisa saja memilih kenyamanan, Daud bisa saja memilih untuk lari dari untuk pindah dari padang gurun ke istana. Daud bisa saja memilih, tidak usah dengan tangan Daud membunuh Saul. Daud tinggal perintahkan Abimelek, bunuh itu Saul. Beres urusannya, bukan? Nggak perlu Daud yang turun tangan membunuh, beres urusannya. Tetapi itulah yang namanya hati manusia, saudara. Siapa yang tahu? Dan Daud di sini teruji, mempunyai hati yang sungguh-sungguh melihat kepada Tuhan, mempunyai hati yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-10 dikatakan begini. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Saudara lihat, Daud punya hati yang terpaut kepada Tuhan. Hati yang percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sumber kehidupannya. Hati yang benar-benar sungguh bergantung kepada Tuhan itu seperti ini, saudara. Saudara, kalau Daud mau bergantung kepada kenyamanan, saudara, kalau Daud mau mengejar kuasa, saudara, kalau Daud mau mengejar harta, saudara, kalau Daud mau mengejar kehidupan yang jauh lebih baik, Daud tinggal lakukan kehendak yang seperti ini. Bunuh saja, maka semua berakhir. Bukan demikian, saudara. Saudara, kita ingat bangsa Israel. Pada waktu mereka dibawa keluar dari padang gurun, sebetulnya apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel? Tuhan sedang membentuk hati bangsa Israel. Yang dulunya mereka bergantung dengan Firaun, sekarang mereka hanya bergantung kepada Tuhan di padang pasir, di padang gurun. Yang dulunya mereka makan minum disediakan oleh Firaun, sekarang mereka benar-benar tidak bisa tidak bergantung kepada Tuhan. Dan bangsa Israel gagal. Tetapi malam hari ini kita belajar dari Daud. Daud berhasil menunjukkan hati yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak punya kuasa, sekalipun Saul masih memusuhi dia, sekalipun dia terus ditolak, sekalipun dia masih hidup dalam 3 penderitaan tadi. Tetapi satu hal yang Daud tidak pernah lupa, Daud masih punya Tuhan. Sekalipun di padang gurun, Daud masih bisa merasakan kesegaran karena ada Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita juga belajar saat kita tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini. Saat kita sudah kehilangan segalanya, usaha kita, tenaga kita, waktu kita, cinta kita, apapun itu, saudara. Tuhan sedang menguji engkau dan saya. Siapa yang sedang engkau andalkan pada hari ini? Apakah engkau mengandalkan Tuhan? Atau engkau mengandalkan segala sesuatu yang ada itu? Setelah kita belajar dari Daud, kita mengandalkan Tuhan. Kita membawa hati kita yang terpaut hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Surah Amsal pasal ke-21 ayat 2 berkata begini. Setiap jalan orang itu adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi ingat, Tuhanlah yang menguji hati manusia. Saudara, kita bisa mengambil keputusan begitu banyak di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa memutuskan mau memilih hidup yang seperti apa dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi, Tuhanlah yang menguji hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar membutuhkan Tuhan? Atau tidak? Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus melihat bahwa padang gurun kehidupan ini mau menguji kita. Apakah kita membutuhkan Tuhan? Apakah kita rindu akan Tuhan? Dan kita hanya bergantung kepada Dia atau tidak? Amin. Yang kedua, saudara, apa yang sedang Tuhan mau uji? Saudara, yang kedua ini bicara tentang kesetiaan. Pada waktu Tuhan membawa kita hidup di tengah-tengah padang gurun, pada waktu kita berada di padang gurun yang begitu panas, begitu mengerikan, begitu mematikan, saudara, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Di sanalah kita akan ditemukan setia atau tidak. Saudara, sudah teruji kok sejauh ini. Ambil contoh aja lah, selama corona yang ada pada waktu ini, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian menjadi malas untuk beribadah? Berapa banyak orang Kristen yang kemudian menjadi takut kepada corona daripada takut kepada Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang kemudian
terlihat kok akhirnya kesetiaannya di hadapan Tuhan. Ternyata omong kosong selama ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan mengizinkan kita, mari kita mengkoreksi diri. Apakah kita setia kepada Dia atau tidak? Kita kembali kepada kisahnya Daud. Saudara perhatikan ayat yang ke-8. Dikatakan begini, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Artinya apa saudara? Sekali lagi, Daud punya kesempatan yang sangat nyata sekali. Abisai berkata, saya tancap sekali mati ini orang. Nggak perlu 2 kali. Begitu ya. Saya perhatiin baik-baik. Ungkapan ini juga bisa menjadi ungkapan yang menunjukkan bahwa Abisai sudah lelah dengan pengejaran hidup seperti ini. Abisai sudah lelah dengan hidup yang seperti ini. Semua orang sudah capek. Maka dipakai nama Tuhan. Tapi perhatikan, kita lanjutkan begitu ya. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara berhenti sampai di sini. Daud berkata begini, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan? Saudara, saya mau jelaskan poin ini begitu ya. Saudara perhatiin baik-baik. Daud mengasihi Tuhan. Daud sadar bahwa orang yang diurapi Tuhan itu hanya milik Tuhan. Dia tidak berhak kepada orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu Daud dalam kondisi seperti ini sebetulnya dia sedang diuji kesetiaannya. Kalau Daud mengambil kesempatan ini dan dia membunuh Saul, dia mungkin bisa hidup lebih enak. Tetapi lihat, Daud menjadi tidak setia di hadapan Tuhan. Kesetiaan itu apa sih? Kesetiaan itu adalah bagaimana cinta Daud kepada Tuhan diekspresikan dengan bagaimana Daud mencintai apa yang Tuhan pilih dan apa yang Tuhan hargai dan apa yang Tuhan kasihi. Makanya Daud berkata, lanjut ayat yang ke-10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Maksudnya begini. Jadi pada waktu Daud tidak berani membunuh Saul, itu bukan karena Daud takut sama Saul, tetapi Daud takut hanya kepada Tuhan. Begitu ya. Kalau Daud orang yang tidak setia, maka dia akan lakukan itu untuk kenyamanan dia. Tetapi pada waktu Daud memutuskan ini, Daud memutuskannya karena dia takut kepada Tuhan. Karena dia sadar bahwa Tuhanlah yang memiliki Saul. Kalau Tuhan yang memiliki Saul, maka Tuhan yang berhak atas Saul, maka Tuhan yang berhak untuk menghakimi Saul, maka Tuhan yang berhak untuk membunuh Saul sekalipun. Kenapa? Karena Daud sadar bahwa Tuhanlah yang memiliki Saul. Seburuk apapun seorang yang diurapi oleh Tuhan, dia tetap milik Tuhan. Daud teruji setia itu bukan karena memikirkan keinginan pribadinya, tetapi Daud teruji setia itu ketika ia mengingat Tuhan dalam hidupnya. Saudara, sekali lagi yang saya katakan seperti yang awal tadi, saudara. Abisai sudah berkata, tak apa-apa, Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah tunjukkan kepadamu. Maju. Positif bukan? Tetapi Daud ingat, Tuhan tidak menghendaki itu. Daud ingat bahwa Saul itu miliknya Tuhan. Karena Saul miliknya Tuhan, maka hanya Tuhanlah yang layak untuk menghakimi dan menghukum Saul. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang bapak begitu ya, orang-orang Yahudi. Mereka jalan ke satu museum begitu, saudara. Saudara, pada waktu mereka sampai ke museum begitu ya, orang-orang Yahudi ini mereka masuk ke dalam museum itu, mereka lihat begitu ya. Nah, lalu kemudian di museum itu tuh terpampang satu foto seperti ini. Saudara tahu foto ini? Foto apa? Ini adalah foto Hitler. Ini Adolf Hitler. Itu bersama dengan para teman-temannya, orang-orang prajurit-prajurit dia begitu ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Setelah Hitler ini
terkenal sebagai orang yang membasmi, orang yang membunuh jutaan orang Yahudi di masa lalu, begitu ya. Nah, lalu kemudian pengunjung ini datang. Mereka, salah satu pengunjung itu dia menunjuk kepada foto Hitler ini. Lalu dia panggil penjaga museum itu dan dia berkata begini, "Saya mau tanya kepada kamu, apakah ini," dia tunjuk ke muka Hitler, "apakah ini orang yang membunuh sukuku itu? Apakah ini orang yang membunuh bangsa Yahudi itu? Monster yang mengerikan itu?" Lalu kemudian penjaga museum itu datang dan dia berkata begini, Bukan Hitler yang membunuh orang-orang Yahudi itu. Bukan Hitler yang kemudian monster itu. Yang jadi monster itu siapa? Yang jadi monster itu adalah orang-orang di sekitarnya. Yang jadi monster itu adalah orang-orang yang ada di sampingnya. Mereka tiap hari berbisik. Mereka tiap hari mengatakan hal-hal yang positif untuk melakukan semua ini. Seorang Hitler hanyalah seorang Hitler. Dia jadi monster itu karena ada orang-orang di sampingnya yang berusaha ikut campur, yang berusaha membisikkan sesuatu sehingga ia mewujudkan apa yang salah itu. Berbeda dengan Daud. Ketika teman-temannya berbisik, "Daud, kamu bebas loh kalau kamu bunuh Saul. Daud, kamu tidak akan tinggal di padang gurun loh kalau kamu ini membunuh Saul. Kamu sekarang akan pindah, masa depanmu akan lebih baik. Lakukan itu. Dan Tuhan sudah memberikan Saul kepada kamu, Daud." Daud berkata, "No, tidak. Biarkan Tuhan yang menghakimi." Saudara lihat, Daud berbeda. Daud tidak mendengar apa yang orang lain katakan, tetapi Daud mendengar apa yang Tuhan katakan. Itulah orang yang setia, saudara. Itulah orang yang setia. Nah Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita pun demikian. Saat kita bergumul, sama seperti Ayub. Ayub mendengar begitu banyak khotbah. Ayub mendengar begitu banyak persoalan. Ayub mendengar begitu banyak kata-kata bijak yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi Ayub hanya mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pun pelajaran bagi setiap kita. Pada waktu kita menghadapi orang yang bergumul dalam hidup kita, orang yang mengalami kesusahan dalam hidup kita, kita tidak boleh memposisikan diri kita itu yang paling mengerti bahwa kita yang tahu akan kehendak Tuhan. Kadangkala saya di tengah-tengah bergumul di dalam satu sisi dan sisi yang lain, saudara. Ada orang-orang di sekitar saya yang membisikkan, "Oh, itu kehendak Tuhan. Oh, Tuhan mau kamu seperti ini." Saudara, saya menahan diri untuk memikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain ini. Kadangkala saya berpikir bahwa iya benar, memang seharusnya saya begitu. Tapi kadangkala saya juga susah untuk berusaha memikirkan, apakah benar Tuhan itu yang engkau mau. Saudara, malam hari ini kita pun mesti belajar. Ketika kita menghadapi orang yang susah, ketika kita menghadapi orang yang menderita, akan lebih baik kita membawa orang itu datang kepada Tuhan daripada kita mengatakan, "Tuhan mau kamu begini, Tuhan mau kamu begitu, Tuhan tidak mau kamu begini, Tuhan tidak mau kamu begitu." Amin, saudara. Mari datang, bawa dia kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir, saya akan tutup dengan sebuah cerita, saudara. Saudara tahu ini, saudara. Saudara, ini ada sebuah pohon, begitu ya. Ini ada sebuah pohon yang sudah kering, begitu ya. Nah, pohon ini, foto ini tuh diambil pada tahun 1995 di kota namanya Oklahoma. Kalau saudara ke Amerika, saudara bisa main ke tempat ini, saudara. Ada satu pohon, begitu ya. Pada waktu itu, tahun 1995, itu terjadi satu ledakan, satu teror, begitu ya, yang sangat mengerikan. Sampai akhirnya teror itu, bom itu yang terjadi di sekitaran itu menghancurkan begitu banyak hal yang ada di sana. Semua hancur, mobil-mobil hancur, orang-orang ketakutan, orang-orang semua lari. Gitu ya. Semua orang lari. Tetapi kemudian tertinggal pohon ini, saudara, di situ, di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kerusakan itu, pohon itu tertinggal di sana. Dia kering. Tetapi sekarang, pohon itu menjadi tempat yang kemudian dikunjungi begitu banyak orang.
Pohon ini disebut sebagai survivor tree, saudara. Pohon yang bertahan di tengah-tengah kehidupan. Pohon yang bertahan di tengah-tengah goncangan hidup. Pohon yang terus menjadi lambang bagi manusia. Bahwa di tengah-tengah goncangan kehidupan, di tengah-tengah padang pasir kehidupan, di tengah-tengah panasnya kehidupan, di tengah-tengah mengerinya kehidupan, kalau kita lewati bersama dengan Tuhan, kita akan suatu hari nanti akan menghasilkan tunas-tunas yang baru. Suatu hari nanti kita akan menghasilkan buah-buah yang matang, yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh orang lain. Dan suatu hari nanti, kita akan menjadi pohon yang membawa keteduhan, ketenangan, dan bahkan keramaian bagi orang-orang. Amin, saudara. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita belajar seperti Daud, belajar seperti pohon survival tree ini, saudara. Supaya hidup kita yang berkemenangan ini, kita benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Di tengah-tengah kesulitan hidup kami, permasalahan, banyak hal yang kami alami. Tapi Engkau sedang menguji kami. Engkau sedang menguji hati kami. Engkau sedang menguji kesetiaan kami. Apakah kami adalah orang-orang yang setia di tengah-tengah pergumulan hidup ini? Atau kami orang-orang yang tidak setia? Tuhan pimpin kami. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang pada malam hari ini sedang bergumul. Mereka sedang susah hatinya. Mereka sedang mengalami kekeringan, kepanasan, ketakutan, kengerian. Tuhan, malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka. Tuhan pimpin mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kekuatan seperti Daud yang terpaut dan bergantung kepada Tuhan. Seperti Daud yang setia hanya mau mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Berkati setiap kami yang sudah mendengar, supaya kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Surat PA malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.